Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, ada Agnes Antoso dan juga Edi Chan yang telah memberikan paket berita untuk Anda mengawali update malam kita kali ini. Keterbukaan informasi sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai salah satu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Hak dan kewajiban pun juga harus bisa terpenuhi dalam hal ini. Tentu saja itu yang diinginkan oleh publik sehingga kita tahu bagaimana posisi kita dalam pemerintahan sekaligus bagaimana kewajiban yang harus kita lakukan terhadap pemerintah itu sendiri. Ada feedback antara pemerintah dan juga dengan masyarakat. Itu yang wajib atau yang harus kita pahami di sini. Dua orang narasumber akan menjelaskan bagaimana detailnya terkait dengan transparansi informasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama saya ucapkan selamat malam. Kita berkenalan dulu dengan Ibu Yuli Zulaika. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Timur. Selamat malam Bu Yuli. Selamat malam. Sehat hari ini Bu? Luar biasa, terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Kemudian di samping beliau juga ada Bapak Mokhtar W. Utomo. Beliau adalah pengajar FISIP Universitas Trunojoyo Madura. Selamat malam Pak Mokhtar. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami di sini. Baik, ke Bu Yuli terlebih dahulu. Kalau kita lihat keterbukaan informasi memang menjadi sorotan utama kita dalam dialog kali ini. Seterbuka apa, setransparansi apa yang dinamakan informasi bisa diakses oleh masyarakat? Sebetulnya semua informasi itu terbuka. Ya, di undang-undang sudah disebutkan itu ada hanya ada beberapa yang termasuk informasi yang dikecualikan. Itu apa Ibu? Yang dikecualikan dulu mungkin kita yang dikecualikan itu batasan. misalnya itu menyangkut persaingan bisnis, kemudian kondisi pribadi, kesehatan misalnya, kemudian pertahanan seperti itu kan informasi-informasi yang dikecualikan. Secara global dari informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, yang bisa diberikan oleh Komisi Informasi kepada masyarakat seperti itu, batasannya apa saja Bu Yuli? Ada informasi yang harus disampaikan serta-merta, ada informasi berkala, dan ada informasi setiap saat. Itu yang harus diberikan oleh badan publik kepada masyarakat. Tanpa diminta oleh masyarakat? Tanpa diminta. Melalui apa kalau begitu? Melalui media yang murah dan mudah dan cepat untuk diakses masyarakat. Sejauh ini evaluasinya mudah diakses atau tidak Bu? Ada beberapa badan publik yang memang webnya, karena kalau zaman sekarang kan tentunya melalui teknologi informasi ya, maka webnya itu ada beberapa yang memang sudah bagus, tapi ada beberapa juga yang memang harus lebih diperbaiki lagi. Apa yang menjadi evaluasi yang saat ini harus diperbaiki apa? Apakah bisa dikatakan masyarakat mudah mengakses melalui yang namanya media atau internet dan sebagainya, namun ada batasannya, ternyata yang diakses yang dicari tidak ada atau bagaimana Ibu? Memang belum semua gitu ya, belum semua webnya bagus. Salah satu contoh adalah ketika isinya itu tidak terupdate setiap saat. Tapi gitu. seharusnya kan memang harus diupdate Bu ya? Betul. Setiap hari kalau perlu. Betul. Ada beberapa yang memang kalau kejadian-kejadian gitu-gitu kan memang harus diupdate. Tapi kalau misalnya anggaran gitu ya, masalah anggaran, laporan anggaran itu kan per tahun atau per 3 bulan sekali itu. Itu pastinya bisa terupdate atau memang karena ada permintaan dari masyarakat baru diupdate? Harus diupdate. Harus diupdate? Harus diupdate. Menjadi harus kewajiban. Dilaporkan kepada masyarakat. Tapi untuk data-data dan sebagainya kan kadang tidak bisa terlampir di web misalkan. Begitu bisa masyarakat bisa langsung datang ke boleh, Komisi Informasi. silahkan kalau misalnya dia masyarakat mencari informasi yang lebih dari yang ditampilkan di web, silahkan datang ke badan publik yang bersangkutan, ngisi formulir, ada KTP dan tujuannya jelas. Mungkin untuk penelitian misalnya, untuk penelitian itu kan butuh data yang lebih daripada yang ditampilkan di web. Silahkan. Itu melalui gate-nya Komisi Informasi atau bisa langsung kepada publik itu sendiri? PPID. Di PPID. Di PPID masing-masing badan publik. Oke. Yang kita kotakan di sini adalah untuk transparansi informasi dalam dunia pendidikan. Dari dunia pendidikan sendiri, Pak Mokhtar, apa sebenarnya yang bisa diakses? Itu mungkin dari Civitas Akademia, mulai dari siswa, guru, pegawai sekolah dan sebagainya, apa yang diakses hingga saat ini, yang bisa atau yang mau diakses? Ya sungguhnya dunia pendidikan itu kan memenuhi hajat hidup orang banyak, kepentingan banyak orang, jelas itu kepentingan publik. Pendidikan, kesehatan itu hal yang memang harus dilindungi hampir ya. semua dari kita gitu kan. Jadi kalau kita tanya apa sebenarnya informasi-informasi dalam dunia pendidikan yang seharusnya diketahui oleh publik, dari awal saja persoalan anggaran misalnya. Dunia pendidikan mendapatkan porsi anggaran yang sangat besar dalam APBN kita kan. Bahkan aturannya dalam beberapa hal sudah harus mencapai 30% misalnya. Tapi pencairannya tidak jelas, masyarakat kadang sulit untuk mengaksesnya. Seperti kita tahu kan pada saat bersamaan
ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak keluhan gitu ya. Apakah itu dari dunia pendidikan sendiri ataupun dari publik yang mengakses dunia pendidikan itu. Dalam konteks masyarakat misalnya ada banyak hal, mulai yang paling sederhana tentu adalah persoalan pembayaran ya. Yang biasanya selalu kontroversial adalah uang gedung. Itu yang biasanya selalu jadi persoalan, perdebatan. Bayar uang gedung, tapi ternyata gedungnya dari tahun ke tahun ya tetap aja kayak gitu. Tidak ada perubahan, tidak ada infrastruktur yang berubah gitu ya. Belum lagi soal mekanisme, soal sistem yang ada dalam lembaga pendidikan itu gitu, yang seringkali susah dipahami atau tidak dipahami baik oleh siswa, mahasiswa atau wali. Secara lebih spesifik apa yang harus diperbaiki kalau dari pantauan Pak Mukhtar sendiri? Kalau memang aksesnya disediakan, namun susah untuk dijangkau lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya persoalannya yang pertama tentu adalah semangat gitu ya, atau kemauan atau political will dari dunia pendidikan itu sendiri untuk mau terbuka gitu kan, untuk mau berbagi informasi, dan ini saya rasa masih kurang ya, berlaku bagi semua badan publik lah menurut saya. Sampai saat ini belum ada goodwill gitu ya, belum ada kemauan baik untuk benar-benar mau terbuka gitu ya, berbagi informasi kepada publik sesuai dengan apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh publik. Banyak kasus yang terjadi Pak kalau seperti itu. Ya, kita sering mendengar berita ya dalam dunia pendidikan, persoalan BOS, persoalan hibah ke sekolah di Jakarta, APBD sampai kacau balau seperti sekarang. Ini kan salah satunya karena hibah ke sekolah yang sama sekali tidak terbuka gitu kan. Informasinya bahkan sama sekali tidak diketahui oleh publik. Jadi belum lagi persoalan-persoalan sistemik tentang dunia belajar mengajar, misalnya bagaimana penerapan kurikulum misalnya, soal kurikulum, soal nilai, soal banyak sekali keterbatasan publik. Iya, Bu Yuli, kalau sudah seperti ini bagaimana ya? Apakah ini kan jadi masalah klasik sebenarnya, bertahun-tahun selalu saja masalah anggaran, budgeting, BOS, kemudian kurikulum masih simpang siur, katakanlah seperti itu. Ada gambarannya namun sulit dijangkau oleh masyarakat. Apa yang bisa dikoreksi di sini, Bu? Jadi begini, kalau memang Undang-Undang KIP ini kan memang belum begitu lama ya. Undang-Undang KIP nomor berapa Bu ini kalau boleh tahu? 14 tahun 2008. Pelaksanaannya kan tahun 2010 gitu ya. Jadi baru 5 tahun ini adalah menginjak tahun kelima. Nah, khusus untuk Jawa Timur di tahun 2015 ini memang lebih fokus kepada keterbukaan informasi atau transparansi informasi di dunia pendidikan. Kita mempunyai beberapa program yang itu salah satunya adalah KI Jatim Goes to Campus. Artinya kita memperkenalkan kepada masyarakat kampus apakah itu komunikasi informasi, apakah itu transparansi informasi, termasuk undang-undang KIP ini sendiri. Karena memang harus diakui memang belum banyak yang tahu. Nah, kemudian di sana kita mensosialisasikan kepada mahasiswa dan bahkan juga kepada pengajar-pengajar yang kebetulan kok juga ada juga yang belum tahu gitu ya. Ada informasi-informasi, keterbukaan informasi secara internal maupun eksternal. Artinya kalau internal itu di dalam kampus itu sendiri, dalam sekolah itu sendiri, kalau keluar ya bagaimana mahasiswa, terutama mahasiswa itu mempunyai kepedulian sosial untuk mengamati kinerja badan publik. Intinya adalah tahu apa yang harus dilakukan, tahu bagaimana mereka juga dari rektor, dari dunia pendidikan itu masyarakatnya tahu bagaimana apa tugasnya masing-masing, seperti itu kan Bu, intinya kan ya. Implementasinya bagaimana sejauh ini? Kalau di ini itu tadi kampus ya. Kalau di Dinas Pendidikan Jawa Timur itu sudah berlangsung. Sudah berlangsung dan termasuk bagus. Bagusnya itu gimana? Parameternya seperti apa? Dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur itu mendapatkan PPID Award beberapa tahun itu lebih dikatakan pengakuan ya bahwa ada perubahan yang lebih baik, terstruktur juga ada di PPID. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah jujur saja kita memang belum mengamati sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Karena memang belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana juga. Masih ada usaha ke sana kan ya? Iya. 2015 baru sampai bulan ketiga kan. Karena ini
1 tahun. Oke, baiklah. Nanti kita Program juga 1 akan tahun. melihat intinya adalah ada progres yang kita cari Iya, di situ. Jadi betul. bukan hanya stuck saja. Undang-Undang KIP pemirsa nomor 14 tahun 2008 bagaimana penerapannya dan juga bagaimana keterbukaan seterbuka apa masyarakat bisa mengaksesnya khususnya untuk civitas akademia dalam dunia pendidikan kita akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 031 8 20 20 15 sesaat lagi. Dukun aja deh yang murah. Kenapa LKS masih bayar? Jalanan rusak melulu. Kami butuh informasi. Itu alasannya dibentuk Komisi Informasi. Kita bisa langsung berhubungan dengan PPID yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi. Kita berhak mendapatkan informasi yang sifatnya terbuka. Jika tidak mendapat tanggapan yang baik dari PPID, maka bisa dilakukan pertanyaan ke atasan PPID. Bila tetap tidak memuaskan juga, kita membutuhkan Komisi Informasi atau KI. Berdasarkan Undang-Undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi berwenang menyelesaikan sengketa informasi. Nah, adil terhadap pemohon, adil terhadap termohon. Frit baru nih. Wow, tambah sejuk. Wow. Wah, more reasons to join new generation family. Now it's time to Frit. New Honda Frit menjawab semua impian Anda akan sebuah mobil ideal bagi new generation family. Now it's time to Frit. Gambarannya adalah informasi sudah disediakan, namun publik masih belum bisa mengaksesnya secara sempurna. Dan keberadaan dari Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 diharapkan ada progres maju pemirsa, sehingga informasi apapun yang ada yang bukan pengecualian itu bisa diakses oleh semua masyarakat, oleh publik sebagai hak mereka. Pak Muhtar sendiri, kalau kita melihat banyak sekali kasus, khususnya masalah budgeting, katakanlah seperti itu, ini menjadi masalah klasik yang sering terjadi. Apakah penyelesaiannya sudah ada, goalnya ada, solvability-nya ada di situ? Ya. Jadi memang persoalan budget itu selalu menjadi persoalan yang sensitif ya, karena banyak pihak yang berkepentingan di dalamnya. Gitu. Jadi apalagi dalam tradisi politik atau dalam tradisi pemerintahan di negara kita, kita mungkin bukan tahu lah gitu ya, bahwa persoalan budgeting itu semata-mata bukan semata-mata urusan pembangunan, semata-mata urusan pengembangan, sektor pendidikan pun juga melibat sekali untuk masalah budgetingnya. Jadi itu kan? ada sesuatu yang berkelindan. Nah, itu yang cenderung kemudian menjadikan upaya-upaya untuk menutupi atau minimal minimal beginilah, kalau tidak ada yang minta ngapain kita diberikan, gitu kan. Diberikan. Bisa dikatakan ini karena banyak celah dan juga menjadi lahan basah seperti itu, Pak. Ya, lahan basah untuk dananya direnggut sesuai dengan apa yang dimiliki seperti itu, Pak. Ya apapun kan seperti itu. Ketika kita menutupi cenderung menutupi sebuah barang itu kan justru membuat orang penasaran dan kemudian memiliki pikiran gitu kan. Iya. Wah, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Selama ini dunia pendidikan atau dunia akademis misalnya sering mengkritik badan-badan publik lain ketika tidak cukup responsif, terutama dalam
dalam menyiapkan PPID gitu ya sebagai salah satu perwujudan undang-undang KIP ini. Tapi cobalah kita tengok di Jawa Timur ini, kampus atau sekolahan yang sudah punya PPID mana gitu. Ya. Sejauh dalam catatan saya sampai hari ini itu baru Unibro yang punya PPID. Ya, sebagai pintu gerbang pertama bagi publik untuk bertanya. Kalau di Unibro, Sebelum ke KI. ya sebelum bukan ke badan publik. Posisi KI itu adalah ada di tengah-tengah antara badan publik dengan publik, gitu loh. Jadi yang wajib menyediakan informasi publik itu adalah badan publik, bukan komisi informasi. Nah, ini kan ukuran sebenarnya. Jadi ketika dunia pendidikan saja belum cukup responsif gitu ya terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik ini, bagaimana kita mengharapkan domain yang lain, gitu kan? wilayah yang lain. Gitu. Patokannya memang dunia pendidikan, Pak ya? Ya, asumsi kita kan sebenarnya sederhana saja. Kalau siapa orang yang paling melek hukum, kan begitu. Mereka yang berpendidikan juga. Nah, gitu, sebenarnya patokan kita sederhana saja. Siapa yang seharusnya paling mematuhi hukum, gitu kan? Dan seterusnya. Intinya fondasi dari transparansi informasi ini memang dari dunia pendidikan. Kalau semuanya kalau kita di dunia bicara pendidikan, agen ya, kalau itu kita, akan ke sektor-sektor lain juga. Kalau Seperti itu, ketika dunia pendidikan responsif, maka ketika dia menjadi agen atau menjadi aktor untuk katakanlah memicu pertumbuhan di sektor-sektor lain atau di badan publik lain, maka dia memiliki legitimasi. Katakanlah jantungnya ada di dunia pendidikan kita. Kalau kita melihat sensitifnya masalah anggaran, Bu Yuli, masalah budgeting seperti itu, memang tidak seharusnyakah semua data lengkap, konkret, real dari anggaran tidak semua diketahui oleh masyarakat, oleh publik? Mestinya diketahui. Mestinya bisa kan? Diketahui. Jadi kan. Tapi kalau kesulitan tadi dikatakan oleh Pak Mokhtar, ternyata sulit juga semuanya bisa dikasih. Apa yang salah ya? Begini, jadi kalau kita bicara anggaran, itu kalau secara detail per SPJ, per kwitansi itu memang tidak. Tidak perlu atau tidak disediakan? Tidak perlu lah. Tidak perlu. Kalau di web ya, karena itu pasti akan panjang Ini sekali. seperti LPG lah, Ya. lagi-lagi nanti kan. Tapi kan kalau misalnya secara global, rencananya apa, anggarannya berapa, kemudian sudah dipakai seperti apa, masih sisa berapa atau dan seterusnya, itu kan tetap harus ada. Sekarang kan malah oleh presiden kita kan malah sedang dimunculkan e-budgeting itu ya Pak ya. Nah itu kan berarti dari perencanaan sampai akhir sudah berlaku tuh e-budgeting itu. Bu? Dalam proses ya. Dalam proses. Dalam proses. Nah mestinya kan seperti itu gitu. Jadi memang itu mungkin juga seperti pernah Pak Mokhtar bilang itu bahwa itu berkaitan dengan budaya bahwa selama ini ketertutupan itu termasuk di dalam kesannya anggaran. disembunyikan Bu Yuli kadang-kadang kalau seperti itu ya. Karena itu sekarang masanya untuk dibuka gitu supaya mengurangi korupsi dan lain-lain itu Ya, kan seperti yang saya tanyakan ke Pak Mokhtar tadi, celahnya untuk lahan basah disesepi oleh orang-orang, diambil keuntungan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Itu memang besar sekali ya Bu, masalah budgeting yang sensitif dalam dunia pendidikan kita. Kalau itu tidak dibuka, iya. Saya tidak ngomongkan di dunia pendidikan apakah Berarti ada memang celah ada orang-orang atau atau apa oknum-oknum gitu ya. seperti itu. Karena Komisi Informasi tidak sampai ke sana. Oke. Komisi Informasi hanya mengurusi kalau Anda badan publik itu sudah mengeluarkan informasi sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam undang-undang, itu bagi kita sudah memenuhi persyaratan. Berarti hak publik juga dilindungi dalam hal Iya. ini. Hak publik untuk mengetahui informasi apapun, bukan hanya anggaran. Kalau misalnya dalam dunia pendidikan itu kan tidak hanya menyangkut wali murid, tetapi juga menyangkut guru-guru. Gitu. Misalnya guru PTT itu, guru yang tidak tetap atau apa itu bagaimana dia, apalagi sekarang ada sertifikasi, informasi mengenai itu semuanya kan harus diketahui secara gamblang, sehingga tidak ada lagi oknum yang bermain di situ. Oke, kalau Pak Mokhtar sendiri, jika Bu Yuli mengatakan semuanya bisa mengakses informasi apapun, bukan hanya masalah budgeting, bukan hanya masalah anggaran, dunia pendidikan, dari segi levelnya ada ETK, SD, SMP, SMA, jenjang universitas, itu bagaimana Pak sejauh ini pantauan dari Pak Mokhtar sendiri? Semuanya bisa mengakses Pak, semua data, semua file yang dibutuhkan? Ya kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan ya diperbolehkan gitu ya, artinya publik mengakses itu diperbolehkan, itu menjadi hak publik. Dan barangkali bukan hanya saya ya, tapi orang-orang di sekitar saya dan mungkin banyak yang lain itu pun sering mengalami kan, misalnya bahwa
anaknya yang sekolah baik di SD, di SMP yang seharusnya mendapatkan buku BOS gitu, tidak mendapatkan buku tanpa alasan yang jelas gitu kan dari sekolah, dan ketika wali murid bertanya pun tidak ada alasan yang jelas, pokoknya jatahnya habis, beli saja lah buku BOS kok diperdagangkan misalnya. Itu hal-hal semacam itu tidak pernah terjelaskan. Sebut gitu saja kepada tarikan-tarikan tunai kepada publik. siswa seperti itu juga jadi problem juga kan Pak? Iya, ketika misalnya satu pemerintah kota sudah jelas di APBD-nya menganggarkan gratis untuk jenjang sekolah sekian sampai sekian misalnya, minimal 9 tahun misalnya. Tapi ternyata di sekolah-sekolah tertentu masih saja ada tarikan dengan bahasa apalah gitu. Itu sering kita dengar kan menjadi Terus itu yang bertanggung jawab harus problem. siapa? Kalau sudah seperti itu? Ya badan publik masing-masing. Jadi kalau dalam konteks dunia pendidikan ya berarti sekolah yang bersangkutan atau dinas yang Keterlibatan dinas pendidikan juga sangat penting di situ. dan seterusnya. Nah, inilah yang tadi saya sebut sebagai belum cukup kuatnya kesadaran gitu terhadap keterbukaan ini. Bahkan publik sendiri pun bukan hanya badan publik ya menurut saya, publik sendiri pun menurut saya juga belum cukup tinggi kesadarannya terhadap keterbukaan bahwa saya penting untuk tahu ini, itu juga belum banyak gitu. Malah banyak juga yang menjadi korban yang tidak tahu apa masalah itu juga kan ya. Kita coba dulu penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam. Halo malam, dengan Ibu atau Bapak siapa di mana? Yang Ibu ini. Oke, silakan Ibu. Ya, saya mau tanya ini apa ya? Untuk Bapak Ibu yang berada di SBO. Ibu ini suaranya boleh agak keras sedikit Ibu, mohon maaf. Oh iya. Begini untuk masalah ada wacana di Surabaya. Kebetulan anak saya dua-duanya itu bersekolah di SMA Negeri Favorit Surabaya. Ini katanya ada wacana kalau untuk tahun berikut atau nggak tahu ini ya, untuk bayaran sekolah atau pembayaran dalam ini Pak. Bagaimana Ibu ini? Pembayaran apa Bu? Mohon maaf. Akan diadakan penarikan PP begitu, karena untuk saya bingung untuk mengutarakan ini. Ibu bingung apalagi kami di sini Bu. Ini bagaimana pembiayaan seperti apa maksudnya ini? Seperti ini, akan diadakan ada SPP gitu loh, seperti dulu lagi gitu loh. Sedangkan untuk dana BOS dan BOPDA itu kan ada baginya. Dana BOS, BOPDA ya. Terus kenapa akan diadakan SPP lagi gitu loh? Oh, berarti kan ini untuk wajib belajar 12 tahun tidak ada artinya gitu loh. Oke, baik. Saya mencoba mendapatkan poinnya di sini Bu Hani, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Intinya adalah keberadaan dari dana BOS dan juga dana BOPDA, apakah ini semua sudah merupakan keseluruhan pembiayaan yang ada di sekolah? Tadi ada beberapa poin dikatakan oleh Bu Hani mengatakan bahwa anak saya juga masih diminta untuk biaya-biaya lain, untuk biaya administrasi misalkan atau biaya kegiatan lain. Dana BOS dan BOPDA ini bagaimana Bu Yuli penerapannya? Dilihat dari Komisi Informasi apakah juga menyoroti hal ini? BOS, BOPDA sudah bisa diaplikasikan secara sempurna menyeluruh tanpa harus ada pungutan lain misalkan. Oke, begini. Komisi Informasi tidak bisa memahami seluruh informasi dari semua badan publik. Oke. Ya, karena Komisi Informasi itu sebagaimana tadi Pak Muhtar bilang bahwa ini adalah jembatan dari badan publik ke publik. Ini dinas terkait yang mungkin bisa menjawab ya. Iya, dinas terkait yang mungkin menjawab. Yang kita bisa lakukan adalah bahwa kalau laporan BOS dan BOPDA itu semuanya sudah bisa diakses masyarakat, pasti nanti masyarakat akan tahu, oh ternyata memang masih kurangnya di sini. Berarti kalau saya harus membayar dana sekian, saya tahu itu untuk apa. Ya. Itu informasi tentang itu. Berarti tidak menyeluruh, intinya kalau ada apa-apa laporannya ke badan publik yang badan publik yang bersangkutan. Ya. Kalau masyarakat ini mencari informasi di sana tidak dijawab, ada batas waktu kan, 10 hari tidak dijawab, kemudian mengajukan keberatan 7 hari tidak dijawab, barulah dia boleh bersengketa ke kita. Itu berurusan dengan sengketa informasi Bu. Betul, ya. Oke, sudah ada aturannya sendiri. Kalau Pak Mukhtar, tolong direspon Pak. Kalau seperti ini bagaimana? BOS, BOPDA apakah memang aplikasinya atau implementasi secara menyeluruh tanpa harus ada pungutan lain dalam dunia pendidikan kita? Oke, yang perlu diketahui oleh publik barangkali adalah bahwa BOPDA itu tiap daerah berbeda. Iya. Ya, jadi itulah kenapa publik tidak paham, karena sekali lagi tidak ada keterbukaan gitu kan dari masing-masing badan publik yang ada di dunia pendidikan, bahwa
kita mendapatkan Bobda sekian loh, aturannya begini-begini, yang mendapat pembiayaan itu ini kan tidak pernah ada penjelasan seperti itu. Gitu. Kalaupun Tapi ada, seharusnya ini kan disampaikan kepada masyarakat, apalagi untuk wali kalaupun murid. ada penjelasan mungkin barangkali adalah ke komite sekolah gitu. Iya. Tapi ada persoalan baru ketika misalnya adalah bahwa tidak ada komunikasi antara komite sekolah dengan wali gitu, dengan publik, dengan masyarakat, atau lebih buruk lagi bahwa ternyata misalnya dalam banyak kasus komite sekolah itu ada bermain dengan pihak Bisa Pak bermain komite sekolah, kan mewakili wali murid juga. Sering kita dengar berita seperti itu kan sebenarnya. Padahal sebenarnya dia harus mewakili publik. Tapi Apa yang salah kalau kayak gitu Pak? ya proses rekrutmen kan tentu saja, siapa yang dipilih menjadi komite sekolah itu sudah di situ sudah ada muatan kan, sebenarnya sudah ada muatan. Walaupun ini bukan kasus masif ya, yang kasus yang terjadi pada banyak sekolah, tapi sering kita mendengar di media hal-hal seperti itu terjadi gitu, bahkan di lingkungan kita juga terjadi. Tapi sekali lagi prinsip yang perlu dipahami adalah sebenarnya ketika pihak badan publik ini tidak terbuka, itu sebenarnya menyusahkan dirinya sendiri. Karena Ya karena sekali berbohong itu kan dia masyarakat akan semakin curiga gitu akan berbohong terus untuk menutupi Rentetan, kebohongan ya? yang pertama, dan ini kan susah bagi dia ketika setiap saat harus berhadapan dengan pertanyaan atau dengan publik, dengan orang tua wali yang pasti 1-2 ada saja yang bersikap. Kira-kira Bu Yuli kritis. ada efek jerah nggak ya kalau seperti itu? Kalau ada kebohongan dilakukan pertama kali badan publik misalkan, masyarakat semakin curiga, semakin mengakses, semakin gencar melakukan tekanan katakan seperti itu. Ada efek jerahnya tidak kalau memang Mestinya seperti itu? ada. Mestinya ada. Beberapa kali begini kasus kalau yang sudah pernah disengketakan ke kami, ke Ya. Komisi Informasi, maka kemudian badan publik itu akan berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk memperbaiki gimana supaya saya tidak mau sidang lagi gitu. Contoh yang Biasanya paling baru begitu. apa Bu? Pernah terjadi juga di Jawa Timur? Kebetulan kalau di Jawa Timur itu belum pernah ada sengketa informasi yang menyangkut dunia pendidikan. Saya tidak tahu apakah memang betul-betul bagus atau karena memang masyarakat tidak tahu Nah, bahwa masyarakat dia tidak mempunyai tahu itu hak loh yang untuk Atau tahu. dampak gitu ya. langsung Ibu. Kalau dampak langsung. Jadi ketika orang tua murid atau orang tua siswa itu membawa ini menjadi sengketa, maka resiko akan dihadapi oleh murid. anak. Iya, si itu anak. kadang-kadang Iya, iya. diintimidasi di sekolah juga. Nah, Itu sudah sering itulah. terjadi juga loh Bu Yuli. dalam beberapa kasus kan hal itu terjadi. Iya. Jadi sebenarnya prinsipnya begini Mas, sering saya ungkapkan, yang diinginkan publik itu nggak muluk-muluk kok, nggak banyak-banyak, juga nggak terbuka aman. Seperti kita kalau lihat yang seksi itu lebih menarik daripada yang telanjang bulat gitu kan. Iya. Jadi bukan ketelanjang bulatan yang diharapkan oleh publik itu, tapi yang sedikit seksi gitu. Jadi malah ser gitu kan. Kalau telanjang bulat kan biasa itu di jalan-jalan banyak gitu kan. Nah, karena pada dasarnya publik sendiri pun jangankan publik umum ya, saya pun saya pun lo nggak bisa kok baca Kita terlalu anggaran. apatis Pak ya. Kalau kayak gitu kita terlalu tidak aware ya terhadap informasi ya. Yang penting saya nitipin anak saya ke sekolah, saya bayar, selesai. Kalau nggak bayar ya udah, anak saya lulus selesai kayak gitu ya. Ya pada akhirnya kan itu menjadi pilihan aman gitu kan. Akhirnya pemakluman yang ada, ya udahlah kalau seperti ini ya udah seperti Afirmatif, ini. afirmatif. Nah, jawaban dari Bu Yuli ya saya tunggu Bu. Nanti Ya. kalau misalkan memang ada efek jerahnya seperti apa, kalau di Jawa Timur tidak ada kasusnya sama sekali karena masyarakat yang kurang aware, apa yang harus bisa dilakukan Atau nantinya? mungkin kita menunggu ini penerimaan siswa baru. Nah itu Mungkin. dia, bisa tidak nanti Karena dijadikan, sebentar lagi kan dijadikan ya. ukuran atau Iya. parameter untuk menentukan keberhasilan dari informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Kami akan kembali menyapa Anda 0318202015 saat lagi, jangan kemana-mana. Ke dukun aja deh yang murah. Kenapa LKS masih bayar? Jalanan rusak melulu. Kami butuh informasi. Itu alasannya dibentuk Komisi Informasi. Kita bisa langsung berhubungan dengan PPID yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi. Kita berhak mendapatkan informasi yang sifatnya terbuka. Jika tidak mendapat tanggapan yang baik dari PPID, maka bisa dilakukan pertanyaan ke atasan PPID. Bila tetap tidak memuaskan juga, kita membutuhkan Komisi Informasi atau KI.
Berdasarkan Undang-Undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi berwenang menyelesaikan sengketa informasi. Nah, adil terhadap pemohon, adil terhadap termohon. Pelatihan jurnalistik, ikuti pelatihan jurnalistik Radar Surabaya. Kami siap memberikan pengetahuan dan edukasi tentang dunia jurnalistik yang semakin berkembang pesat secara cuma-cuma. Khusus untuk SMP, SMA sederajat, dan untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Pendaftaran gratis. Apa yang Anda cari dalam sebuah mobil keluarga? Bagasi fleksibel plus kabin lega. Irit bahan bakar plus performa tinggi. Ground clearance tinggi plus stabil. Aman plus terjangkau. Honda Mobilio. Banyak kelebihan, banyak keunggulan. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah, sudah laku. Anda masih bersama kami di Dialog Update Malam, pemirsa, masih membahas tentang transparansi informasi dalam dunia pendidikan kita. Untuk Anda yang ingin terlibat, silahkan di 0318202015. Masih bersama dengan Ibu Yuli Zulaika, Wakil Ketua Komisi Informasi Jatim, dan juga Bapak Mokhtar W. Utomo, pengajar FISIP Universitas Trunojoyo Madura. Ke Bu Yuli, tadi dikatakan bahwa apa masyarakat yang kurang aware ya, bagaimana sebenarnya masyarakat bisa tanggap terhadap informasi yang bisa diakses di sini, dan juga bagaimana seharusnya masyarakat bisa bersikap bahwa bukan hanya masyarakat yang bisa menjadi korban di sini kalau tidak ada sengketa informasi, ada simpang siurnya informasi yang bisa diberikan, keaktifan masyarakat harus seperti apa, Ibu? Jadi mungkin memang belum ada kesadaran bahwa masyarakat itu mempunyai hak untuk tahu gitu. Bukan hanya guru yang tahu muridnya, tapi juga orang tua wali murid yang harus tahu informasinya ya. Semua masyarakat, semua warga negara Indonesia itu mempunyai hak untuk tahu. Ya. Itu yang belum banyak dipunyai oleh masyarakat kita. Jadi kalau kita sudah kadang-kadang kan bahwa itu bukan urusan gue gitu loh. Gitu. Nah itu. Lalu kalau sudah paham bahwa dia mempunyai hak untuk tahu, maka kemudian dia akan mencari tahu informasi-informasi. Kalau ada perlunya saja langsung cari tahu. Kalau ada yang kurang jelas saja langsung cari tahu. Tidak semua informasi harus diberikan kepada masyarakat berarti. Sebetulnya begini, kalau sekarang zaman teknologi informasi itu, klik di internet itu kan kita sudah dapat banyak sekali informasi. Cuman kalau misalnya begini, karena kita paham bahwa internet itu sudah, teknologi informasi sudah sampai sebegitunya, maka ketika klik dinas pendidikan gitu ya, atau departemen pendidikan gitu, apakah di situ sudah memenuhi semua informasi yang harus dipunyai oleh masyarakat? Itu masalahnya gitu. Jadi
Nah, baru ketika masyarakat itu mempunyai kebutuhan, dia klik di situ tidak ada, barulah ribut, biasanya seperti itu. Terus ada yang disenggol dulu nih, baru betul, masyarakat bisa iya, bergerak. iya. Seperti itu Pak Mokhtar ya, kalau masyarakat mintanya apatis ya nggak apatis, dibilang mau aktif ya tidak seperti itu juga ternyata. Nah, dalam berbagai tempat dan berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa selama ini sejak munculnya undang-undang KIP ini ya, keterbukaan informasi publik, sektor yang terlalu digarap atau sektor yang terlalu diperhatikan oleh negara, bahkan oleh para pemikir, termasuk oleh Komisi Informasi, itu adalah badan publik. Gitu. Mereka yang terlalu perhatian mereka terlalu tercurah kepada badan publik. Ayo nggawe PPID, ayo terbuka gitu. Tapi di satu sisi belum cukup ada pendidikan atau sosialisasi yang cukup memadai kepada masyarakat. Ayo sadaro, ayo masalahnya di sini adalah bagaimana itu bisa menyentuh masyarakat berarti ya. Bagaimana sosialisasi diberikan kepada masyarakat. Masyarakat masih belum aware-nya ada di posisi itu. Ya, jadi dalam konteks peraturan, dalam konteks hukum apapun itu kan perlu sosialisasi gitu ya. Bagaimana masyarakat bisa paham, bagaimana masyarakat bisa tahu kalau dia tidak pernah mendapatkan informasi atau tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Nah, bukannya tidak sama sekali mendapatkan iklan seperti tadi kan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman Komisi Informasi kepada masyarakat, bahwa ayo saatnya masyarakat itu juga perlu tahu gitu. Sebab selama tidak ada desakan dari masyarakat sebagai konsumen informasi kepada badan publik, ya badan publik akan tenang-tenang saja. Mungkin yang perlu diingat di sini adalah koridornya, Pak Mokhtar. Masyarakat oke, ini tahu nih ada KIP yang sudah ada, undang-undangnya sudah ada. Namun koridornya bagaimana? Memulainya dari mana itu mungkin ada yang belum tahu di sini. Yes, yang paling sederhana sebenarnya ketika diatur oleh seperti yang diatur oleh undang-undang itu melalui PPID ya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi undang-undang KIP itu mewajibkan setiap badan publik itu harus memiliki PPID gitu ya. Nah, PPID inilah yang memiliki tugas, memiliki kewenangan sekaligus kewajiban dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan badan publiknya. Oke, katakanlah di sini PPID menjadi mercusuarnya ya. Betul, dia yang harus bertemu langsung, berkomunikasi langsung dengan masyarakat, termasuk ketika masyarakat ingin mengakses. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Bu Yuli, sekarang itu kan sebenarnya semua informasi sudah bisa dalam genggaman kita. Zaman smartphone, zaman WhatsApp, zaman. Namun ancamannya adalah tidak semuanya bisa diakses, Pak Mokhtar. Tidak semuanya bisa ada. Enggak, artinya begini, seperti tadi saya katakan, kalau ada goodwill sebenarnya ini bukan sesuatu yang susah gitu, bukan sesuatu yang pelik, bukan sesuatu yang mahal juga gitu. Ada goodwill tapi kalau ditutupi oleh politik will beda lagi Pak nanti Pak. Ada yang ditutupi itu beda lagi nanti artinya ya. Nah, kita seperti juga masalah PPID menjadi mercusuar. PPID di sekolah bagaimana Bu kabarnya Bu? Nah, itu. Jujur kita Komisi Informasi Jatim belum pernah bikin survei apakah di setiap sekolah itu ada PPID. Karena mungkin seharusnya seyogyanya memang harus ada PPID karena di setiap sekolah kan juga badan publik. Badan publik berarti dia kan harus mempunyai PPID. Tapi mungkin di sana nanti bisa menjelma menjadi humas misalnya. Nah, humas sekolah ada beberapa. Humas sekolah ya. Nah, masalahnya adalah humas ini apakah dia sudah memenuhi kriteria menyampaikan informasi sebagaimana yang diundang dalam undang-undang KIP ini. Iya, ada kriteria atau persyaratan untuk PPID atau humas dari badan publik ini dari sekolah yang bersangkutan? Artinya kan begini, bahwa PPID itu harus menyediakan informasi yang bla 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 itu seperti sebagaimana undang-undang gitu. Kalau sementara ini kalau sebagai humas saja, mungkin dia kan hanya sebatas mungkin pencitraannya. Pemadam kebakaran. Iya, katakanlah PR dari sekolah lah. Iya, itu pemadam kebakaran, pencitraan aja, atau mungkin malah Pak yang kalau ada pejabat dia yang ini aja. Jadi bukan memenuhi semua informasi, bukan harus memberikan semua informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berarti itu
harus ada perubahan di sini ya. Kalau misalkan tidak semuanya belum ada survei dari KI untuk terjun ke badan publik itu ke sekolah-sekolah. Ya, mungkin memang untuk tahun-tahun mendatang gitu ya. Untuk tahun-tahun mendatang kita memang harus sampai pada ke arah sana. Kenapa Bu? Kok tidak dilakukan saat ini atau sebelum-sebelumnya? Masalahnya apa? Kami ini kan masih baru, kami periode kedua ya, periode kedua. Periode yang pertama itu fokusnya adalah kepada badan publiknya sendiri. Kan tidak mungkin sekali kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas. Sementara badan publiknya itu sendiri belum siap gitu kan. Jadi periode pertama adalah menyiapkan badan publik. Baru periode kedua ini mulai ke masyarakat. Nah ini baru berapa bulan ya? Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Jadi memang seharusnya harus ada ya PPID di sekolah seperti itu. Jadi sorotan juga di sini. Pak Mukhtar bagaimana Pak kalau sudah seperti ini? Tidak semuanya ada PPID-nya. Bahkan Humas pun tidak bisa memfollow up atau menjadi fasilitator yang baik dalam informasi bisa diberikan kepada masyarakat. Iya, yang jelas memang perannya nanti beda ya antara Humas dengan PPID itu sangat beda. Dan PPID adalah tuntutan undang-undang gitu ya. Seperti tadi saya bilang gitu kan. Sepengetahuan saya gitu ya sampai hari ini, karena kebetulan saya juga di berbagai wilayah, di berbagai daerah mencoba untuk mendorong pembentukan PPID ini di berbagai badan publik. Nah sampai hari ini itu sepengetahuan saya baru Unibro, katakanlah perguruan tinggi padahal perguruan tinggi apalagi SMA, SMP, SD begitu kan. Swasta belum. Padahal di Jawa Timur ini sudah hampir semua perguruan tinggi itu memiliki fakultas ilmu komunikasi atau memiliki jurusan ilmu komunikasi yang sangat dekat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Boleh jadi bisa dikatakan adalah pihak pertama yang seharusnya paham terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Gitu ya, mungkin termasuk itu bisa menjadi parameter ya, bahwa kalau sudah ada jurusan seperti itu, memang keterbukaan informasi bisa menjadi satu hal yang ada di institusi itu, Pak. Ya minimal kan mestinya ada respon gitu ya, minimal ada respon terhadap tuntutan perundang-undangan itu, tuntutan undang-undang itu. Tapi faktanya seperti kita lihat belum. Kembali ke tadi kan lingkaran setannya. Kenapa kita ribet-ribet? Orang siswa mahasiswa juga nggak begitu ribetnya juga cari informasi kok. Gitu banyak protes juga mahasiswa. Gitu. Protes seperti apa Bu Yuli? Kan banyak ada mahasiswa yang protes tentang uang praktikum bagaimana di beberapa universitas. Itu kan sudah ada yang menyenggol kalau sudah ada kasus seperti ini Pak Mukhtar. Nah itu kan sejauh disenggol ini, dulu baru bergerak. Betul. Atau masih diselesaikan dengan mekanisme lama gitu yang biasanya pendekatannya lebih bersifat personal gitu ke tokoh-tokoh mahasiswa atau big problemnya apa ya kalau seperti itu Bu ya? Big problemnya apa kalau memang ya mau tidak mau karena harus disenggol dulu baru bergerak? Saya kira mungkin sistemnya ya. Sistemnya yang salah? Bukan salah sih, tapi harus belum sampai kepada keterbukaan informasi yang seperti diharapkan undang-undang gitu. Belum sampai ke sana, atau mungkin memang belum akrab ya, belum familiar dengan undang-undang ini. Masalah itu juga harus ada sosialisasi yang lebih menyeluruh ya. Karena itu tahun 2015 ini Komisi Informasi Provinsi Goes to Campus. Agendanya selain itu Bu, selain itu Goes to Campus, ke sekolah nih SD, SMP, SMA ini juga sangat penting dilakukan nih. Tentunya tidak masing-masing sekolah ya, bisa pusing itu karena beribu-ribu, tapi bahwa nantinya mungkin akan ada program kita kumpulin kepala sekolah atau bekerja sama dengan Dignas gitu untuk bicara mengenai itu. Di beberapa kali memang sudah di Dinas Pendidikan ya, Pendidikan Provinsi, mereka welcome sekali dengan ini. Memang mereka itu respon yang baik ya dari undang-undang KIP ini. Iya. Artinya mereka sebetulnya Dignas sendiri itu sudah paham kok tentang ini. Dignasnya ya sudah paham mengenai. Seharusnya Dinas juga mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Tugasnya seperti itu. Iya. Jadi KI akan terjun ke Dinas Pendidikan Jawa Timur maupun provinsi maupun kota kabupaten. Kita saling mengisi untuk itu. Komisi Informasi juga mempunyai program, Dignas juga mempunyai program. Jadi bisa saling match. Tapi dalam beberapa kasus Bu, kalau kita lihat juga ternyata ada juga masyarakat, misalkan ada sengketa informasi yang yang muncul seperti antara masyarakat, antar publik dengan lembaga terkait, katakanlah untuk lembaga pendidikan yang ada. Kadang-kadang pada saat kita mencari informasi sangat sulit ditemui. Oknumnya pun menolak memberikan informasi. Itu bagaimana tanggapannya ya? Apakah harus ada yang namanya sanksi atau punishment tersendiri bagi lembaga yang menolak memberikan informasi? Tapi nanti dijawabnya Bu ya di segmen berikutnya. Kami akan kembali ke segmen terakhir di Dialog Update malam kali ini setelah jeda pariwara.
yang murah? Kenapa LKS masih bayar? Jalanan rusak melulu. Kami butuh informasi. Itu alasannya dibentuk Komisi Informasi. Kita bisa langsung berhubungan dengan PPID yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi. Kita berhak mendapatkan informasi yang sifatnya terbuka. Jika tidak mendapat tanggapan yang baik dari PPID, maka bisa dilakukan pertanyaan ke atasan PPID. Bila tetap tidak memuaskan juga, kita membutuhkan Komisi Informasi atau KI. Berdasarkan Undang-Undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi berwenang menyelesaikan sengketa informasi. Nah, adil terhadap pemohon, adil terhadap termohon. Setelah Anda ingin mendapatkan pelatihan jurnalistik, ikuti pelatihan jurnalistik Radar Surabaya. Kami siap memberikan pengetahuan dan edukasi tentang dunia jurnalistik yang semakin berkembang pesat secara cuma-cuma. Khusus untuk SMP, SMA sederajat, dan untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Pendaftaran gratis. Honda Brio, more choices, more excitement. Oke, kalau misalkan saja ada masyarakat yang mulai bisa mengakses informasi, ada ke-awareness yang bisa diberikan masyarakat kepada lembaga publik yang seharusnya bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik seperti itu. Namun pas dicari oknumnya ternyata tidak mau bahkan untuk memberikan keterangan. Apakah ada punishment ya? Apakah ada sanksi di sini, Bu Yuli? Silakan tolong dijelaskan. Ya itu, kalau misalnya mencari informasi di badan publik, kemudian tidak diberikan informasinya selama 10 hari, kemudian dia mengajukan lagi keberatan 7 hari, setelah itu silahkan sengketakan ke kita. Pada saat sengketa disengketakan ke KI, apa nanti follow up-nya dari KI? PPID-nya atau lembaganya yang bersangkutan itu kan kita undang, sebagai termohon gitu loh. Nah itu biasanya datang. Biasanya datang. Ya. Harus dipasang dulu atau bagaimana? Apakah? Enggak, karena memang memungkinkan untuk dia datang atau diwakilkan kepada pengacara bisa, diwakilkan kepada orang yang memang diberi kewenangan dan lain-lain. Pada saat disengketakan gitu ditanyakan kenapa tidak mau memberikan informasi kepada publik yang bersangkutan. Jawabannya memang karena diperlukan atau tidak diperlukan. Macam-macam. Ya mungkin salah alamat atau mungkin informasinya tidak dikuasai atau mungkin itu termasuk informasi yang dikecualikan kan bisa kasusnya kan bermacam-macam gitu loh. Berarti yang didudukan di situ adalah dari PPID itu sendiri plus dari publik yang pemohon informasi dan termohon informasi. Sudah pernah terjadi Bu di Jawa Timur masalah sengketa informasi banyak sekali. Contohnya yang paling besar, yang paling banyak mungkin? Kalau yang paling banyak kebetulan masalah tanah, masalah tanah ya biasanya. Untuk pendidikan?
Tadi seperti tidak saya dikatakan bilang, belum ada sama sekali belum ya. ada. Oke, sengketa informasi yang paling banyak di masalah pertanahan, pendidikan masih belum ada. Kita soroti pendidikan juga, Bu. Ini lagi-lagi untuk respon dari sekolah-sekolah terhadap KIP itu sendiri bagaimana? Sejauh Undang-undang KIP ini hanya ngobrol antar pribadi saja antara saya dengan beberapa kepala sekolah gitu. Mungkin mereka masih memikirkan begini. Yang dia pikirkan kalau ketemu dengan saya sebagai KIP itu malah itu banyak sekali tuh, mohon maaf, wartawan yang datang ke tempat saya. Kah? Kenapa? Semakin tertekan atau semakin artinya ketakutan karena informasi bisa diakses oleh semua kalangan? Bukan itu, tapi mereka ada miss gitu, ada miss informasi atau mispersepsi bahwa saya maunya itu tidak ada wartawan bodrek dalam tanda petik yang datang ke sekolah saya, karena saya sering sekali didatangi oleh wartawan bodrek. Itu yang dia omongkan kan jadi malah nggak nyambung gitu loh. Seperti itu yang sebenarnya itu justru jawaban. Jadi ketika sekolah ada PPID dan kemudian ada informasi yang terbuka, dengan sendirinya wartawan bodrek hilang. Dengan sendirinya tidak akan mungkin. Berarti kecurigaannya berkurang Pak ya terhadap kalau wartawan bodrek datang itu kan karena tahu ada yang ditutupi. Kalau semakin terbuka berarti wartawan bodrek tidak akan datang. Itu adalah ukuran yang paling baik ya untuk mengukur bagaimana keterbukaan informasi yang bisa dimiliki oleh publik. Sejauh ini juga dari pantauan Pak Muhtar sendiri sebagai Civitas Akademia juga akan mengarah ke situ kah? Atau kita akan berada dalam posisi ketakutan terhadap PPID takut memberikan informasi, kemudian masyarakat semakin tidak terkendali untuk menginginkan informasi yang bersangkutan yang diinginkan? Ya, jadi barangkali yang terjadi di satu sisi gitu ya, pihak badan publik ada beberapa persoalan atau katakanlah belum ada kesadaran penuh, tapi sebaliknya juga di publik juga seperti itu gitu. Sehingga acap kali ketidaksadaran atau di mana publik ini dimanfaatkan gitu loh. Oleh wong publik aja juga nggak banyak tanya gitu ya. Karena begini ya sebenarnya. Zaman seperti sekarang ini mana ada orang mau ribut-ribut datang misalnya naik bemo atau naik apa ke PPID, Pak minta. Jadi Pak minta informasi tentang ini. Karena sekarang persoalan informasi dalam asumsi publik itu sudah bisa didapat di mana saja. Nah, kalau ada goodwill sekali lagi itu tadi kan mestinya ini yang perlu bisa didapat di mana saja, iya. Tapi apakah itu informasi yang real atau hanya hoax saja kan? Nah, justru itulah yang diatur oleh undang-undang begitu loh. Bahwa informasi ABCD lah yang harus Anda sediakan gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan oleh badan publik, dia akan terhindar oleh banyak hal. Banyak masalah juga. Oleh wartawan bodrek, oleh orang-orang yang oknum-oknum yang menyamar sebagai aktivis, sebagai LSM, sebagai apa yang pada momen-momen tertentu, hari-hari tertentu datang ke sekolah, datang ini lebih parahnya lagi pada saat penerimaan mahasiswa atau siswa baru itu ya, biasanya ajaran baru yang menjadi masalah besarnya di sini. Berarti yang dikatakan di sini, Bu, ini perubahan yang masif ini pada revolusi mental dari pemberi informasi itu sendiri sekaligus masyarakatnya yang harus diperbaiki ya. Iya. Mau tidak mau ke arah itu mentalnya kita yang memang harus dibangun lagi. Budaya kita. untuk terbuka, untuk transparansi informasi dan masyarakat juga yang tahu dia mempunyai hak untuk tahu itu. Untuk menerima mahasiswa baru katakanlah itu bisa akan menjadi satu ukuran juga, satu hal yang bisa dipertimbangkan misalkan untuk memulai ini loh. Sisi atau dari momen penerimaan siswa baru ini yang akan menjadi tumpuan kita untuk melihat bagaimana keterbukaan informasi ini bisa terbuka apa di masyarakat. Betul. Penerimaan mahasiswa baru itu kan juga penuh dengan dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun selalu ada masalah gitu. SNMPTN, kemudian nilai dan sebagainya itu bagaimana nantinya? Betul, swasta juga gitu kan, swasta juga. Nah, itu tolak ukur kita yang pertama tahun ini. Tahun ini ya? Iya kan? Bahwa dunia pendidikan kita sudah transparan belum, termasuk dalam hal penerimaan. Dimulai dari mana penerimaan mahasiswa baru ini untuk tolak ukur keterbukaan informasi? Dimulai dari sektor yang mana? Ya artinya bahwa dia harus memberikan informasinya seterbuka mungkin, gitu, setransparan mungkin. Apakah nanti ada
ada sengketa atau tidak. Nah itu kita tunggu saja. Oke, ditunggu saja bagaimana evaluasinya nanti, Pak. Mukhtar, statement terakhir apa yang bisa diberikan Anda sebagai mewakili orang dalam dunia pendidikan terkait dengan informasi yang bisa dalam diakses? catatan saya perubahan-perubahan besar di negara ini itu tidak akan pernah terjadi jika tidak ada tekanan dari publik, tidak ada tekanan dari bawah. Artinya sebenarnya aras yang paling penting itu adalah aras publik, aras bawah. Jadi harapan saya sih ke depan Komisi Informasi itu lebih program-programnya itu lebih diarahkan ke publik. Sejauh ini bukan ke publik, bukannya itu memang ke publik juga, kita Pak? tahu tidak akan pernah terjadi reformasi di Indonesia ini kalau tidak ada tekanan dari bawah, tekanan dari grassroots-nya kita yang tidak bisa menjadi... mengharap perubahan sukarela dari atas itu. Jadi harus karena yang bergerak di bawahnya itu kan grassroots-nya yang juga harus bergerak. Harapan saya itu sajalah bahwa ke depan Komisi Informasi lebih memperhatikan aras publik. Sebab manakala kesadaran keterbukaan informasi itu sudah menyendawan di publik, maka ini nanti akan terjadi hukum keseimbangan. Ya, masyarakat yang harus lebih proaktif, Pak, ya, terkait dengan Ibu Yuli. Bagaimana, Bu? KI bisa memberikan ini, ternyata semuanya bisa diakses oleh masyarakat. Apa yang bisa diberikan lagi teman-temannya? Selama ini memang lebih banyak yang bersengketa ke kita, dan itu tentunya karena mereka mempunyai kepedulian terhadap undang-undang ini adalah LSM. Gitu. Jadi untuk masyarakat yang lebih luas lagi memang belum. Dan ini juga salah satu cara kita termasuk talkshow seperti ini juga cara kita untuk mensosialisasikan undang-undang keterbukaan informasi publik ini kepada masyarakat. Oke. Sekali lagi intinya adalah dengan keberadaan dari KIP atau KIP nomor 14 tahun 2008, semoga progresnya akan semakin lebih baik lagi. Masyarakat bisa mengambil haknya melalui informasi yang bisa diberikan, sekaligus PPID bisa memberikan informasi itu. Tanpa harus diminta, karena tadi dikatakan ada serta-merta, ada yang wajib diberikan kepada masyarakat seperti itu ya, Bu ya. Terima kasih Bu Yuli, Pak Mukhtar untuk informasinya. Masyarakat diharapkan lebih proaktif lagi bergerak mengakses informasi yang bisa Anda peroleh. Kita akan beralih ke dialog berikutnya, pemirsa. Hukum di Mata Bowo akan dipandu oleh rekan saya Agnes Santoso. Sudah ada di samping saya. Kita akan membahas apa hari ini, Agnes? Iya, selamat malam Pak Amal dan juga pemirsa. Malam hari ini kita akan membahas terkait dengan laporan apa saja yang bisa diusut oleh kepolisian. Karena kita tahu kadang-kadang polisi sibuk dengan laporan-laporan sepele, sementara meninggalkan laporan-laporan penting, seolah hanya ngumpet-ngumpet rakyat kecil. Tapi ketika itu urusan dengan jabatan, kayak berkasnya ditaruh saja di meja. Oke, lagi-lagi dikatakan hukum lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke, baiklah. Itu adalah trademarknya dari Hukum di Mata Bowo. Nantinya pemirsa yang akan dipandu oleh Agnes Santoso bersama dengan Pak Bowo. Pakar hukum, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Saya Amal Basir pamit, sampai jumpa. Terima kasih.